Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Nasrul. Ini masih kegiatan seperti hari-hari biasa di kandang saya, Satwa Agro Satwa Farm. Seperti biasa kegiatan sehari-hari, kegiatan merumput. Ini di lahan sebelah kandang. Untuk rumput sendiri kita merumput di sebelah kandang, Mas. Jadi ada sebagian yang lokasinya itu agak jauhan dari kandang. Kemudian ya kita gilir, ada beberapa lokasi. Kemudian sebagian kita sewa-sewa, ada yang tanaman milik sendiri, ada lahan yang beberapa yang kita sewa. Rumput itu kita ambil, kita panen setelah usia itu ya kurang lebih sekitar 55 sampai 70 hari, Mas. Terus kemudian tidak langsung kita kasih makan ke ternak, kita giling kita giling, kita chopper dulu. Setelah kita chopper, nanti kalau kita ngambilnya rumput itu banyak, ya sebagian kita silase, karena populasi kita itu juga belum banyak banget, jadi bisa kita simpan. Kalau kita ngambil rumputnya juga nggak terlalu banyak, langsung kita giling, Mas. Langsung kita giling, kemudian langsung kita berikan makanan segar. Untuk pemberian pakan di pagi kita kasih konsentrat. Kurang lebih 3-5%. Terus habis pemberian sentrat kita susul pakai rumput-rumputan. Kalau orang sini namanya kolonjono. Itu rumput odot, Mas. Kalau di tempat-tempat lain itu rumput odot. Untuk basicnya kita ada breeding, Mas. Kita ada breeding kambing, ada breeding domba, juga kita ada patterning yang pejantan kita ambil dari kandang sendiri, kita patterning, kita gemukkan. Untuk domba juga kita ada, kita yang jantan itu kita ambil, kita patterning, kita gemukkan. Nanti kalau sudah mencapai target kita jual, Mas. Kita jual sama kayak yang kambing-kambing pejantan itu kita patterning sendiri. Kalau kita nyiapin, Mas, itu yang ada kalau orang mendadak butuh kambing di tempat kita itu langsung kita sediakan. Untuk jenis kita ada berbagai macam, ada domba Jawa, Bregon, ada PE. Untuk dombanya juga ada jenis Texel, Awasi, ada domba lokalnya juga. Itu kemarin kita dapat kambing bur juga ada. Nah, jadi kita sesuaikan kebutuhan pasar. Jadi jangan sampai kita produk ada yang nggak punya. Kalau bisa kita itu punya, tapi berhubung ini kita masih mulai, karena saya itu ya suka, memang basicnya saya itu suka kambing itu suka, Mas. Dari dulu udah lama kita suka, cuma kita mulai ini lagi masih baru, Mas, belum lama, sekitar 1 tahun. Terus kemudian untuk limbah kita tidak kita buang, juga kita nggak jual, tapi kita proses lagi, Mas. Kita proses lagi, kita giling, kita campur dengan beberapa bahan untuk kualitas kotoran kambing yang kita giling itu lebih
sempurna, lebih bagus, itu kita campur. Setelah kita proses seperti itu, kita kembalikan lagi ke lahan rumput kita kasihkan, habis kita berikan ke tanah-tanah yang kita tanamin rumput, hasilnya pun juga akan kembali. Jadi kita kita nggak sampai membuang limbah, itu kita nggak sampai membuang. Bahkan banyak Mas yang petani-petani sekitaran sini itu yang pesan daripada limbah kita atau kotoran-kotoran yang sudah kita olah, karena kualitasnya itu bagus. Kita kasih makan kambing itu kan kita nggak pakai rumput liar, jadi untuk di kotoran yang kita olah itu tidak ada gulma, tidak ada rumput-rumput liar. Kita kan cuma pakai rumput odot aja sama konsentrat. Jadi untuk limbahnya itu bagus Mas, untuk pertanian itu sangat bagus. Apalagi kalau untuk petani jagung itu hasilnya sudah terbukti Mas, sudah terbukti bagus. Dan tetangga-tetangga kita sudah banyak yang mencoba dan hasilnya juga bagus. Kalau untuk domba itu sendiri kita ada target dalam 2 tahun itu kalau bisa beranak 3 kali dan sudah bunting gitu. Untuk perawatan dan itu kita maksimalkan Mas. Tapi kalau untuk kambing Jawa itu 2 tahun beranak 3 tapi belum bunting lagi. Kalau untuk domba beranak 3 kali sudah bunting, bahkan ada yang hampir beranak 4 kali, dalam arti yang terakhir itu bunting tua. Jadi kita terus bagaimana percepatan daripada breeding kita tingkatkan, kita belajar ke farm-farm yang lain, farm-farm yang lebih senior, agar kita bisa berkembang. Untuk penjualan, kalau ada orang minat untuk pembibitan, untuk daging, atau bahkan untuk induk, kita jual Mas. Kita jual, untuk harga bervariasi. Jadi kalau posisinya masih baru sapi ya belum mahal. Nanti mahalnya itu kalau sudah pejantan, biasanya pejantan yang paling mahal sama indukan yang sudah bunting gitu. Jadi bisa Mas, bisa untuk teman-teman yang berminat, bisa langsung hubungi di deskripsinya, bisa langsung menghubungi untuk tanya-tanya harga, tanya-tanya kebutuhan pembibitannya, bisa. Insya Allah kita selalu ada. Kemudian untuk persiapan kurban ya dalam waktu dekat ini kita sudah nyiapin Mas, ya beberapa ekor lah gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh hewan kurban yang jumbo-jumbo, kita juga ada Mas. Yang sedang juga ada. Yang jelas memenuhi kriteria itu. Kalau kendala, selama ini kita juga sering menjumpai kendala. Biasanya itu yang sering kita jumpai itu prematur Mas, prematur, waktunya belum beranak itu sudah beranak, itu sering kita jumpai. Terus yang tidak kalah sering lagi itu penyakit mata Mas, ya itu penyakit mata, ya mungkin kambingnya atau dombanya itu mungkin capek aja, stres itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berbenah. Kita ada teman-teman yang support, kemudian dari karyawan kita juga sudah lakukan berbagai pelatihan khusus agar kambing-kambing dan domba kita itu bagus. Jadi
sedikit demi sedikit kita benahi Mas, kita benahi. Terus kemudian untuk apa ya, grading, kita lakukan grading Mas, kita lakukan grading yang apa, bunting kita sendirikan, kita campur yang bunting, kita kelompok-kelompokkan, yang sapian kita kelompokkan ke sapian, yang jantan-jantan kita sendirikan. Jadi karena kita ya masih tahapnya itu tahap belajar, ya kita perbaikan sedikit demi sedikit Mas. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk beternak kambing. Yang jelas kambing itu tetap Mas, tetap prospek sampai kapanpun itu, insya Allah. Kalau kambing itu soalnya tidak seperti unggas. Kalau unggas kan sekali apa ya, sekali menetas itu bisa lebih dari 10 ekor gitu. Kalau kambing kan cuma maksimal 2-3, itu kita jarang Mas. Pernah kita 3 juga pernah juga, cuma pertumbuhannya kurang maksimal Mas, kurang apa ya, kurang bisa maksimal. Beda lagi kalau beranak satu itu lebih cepet Mas. Sebetulnya kalau saya suruh milih itu ya dua-dua aja ya, nggak usah 3. Kalau 3 itu risikonya tinggi. Kalau satu ya perkembangannya juga apa ya, lama berkembang biaknya lama, kita rugi di waktu juga. Kalau 2 itu saya rasa sudah ideal banget gitu. Terus untuk konsentratnya sebagian kita bikin Mas, kalau apa itu untuk yang breedingan, untuk yang menyusui, yang laktasi itu kita beli Mas, karena kita juga faktor apa ya, alat kita kan juga masih mulai, jadi belum sampai ke situ kita bikin total itu belum. Jadi ada yang kita campur sendiri, ada yang kita beli gitu. Untuk pupuk lagi, balik ke pupuk tadi, kita sudah mulai mengemas tapi masih untuk kalangan sendiri. Jadi kita ada pupuk yang cair, kita fermentasi sendiri, kemudian ada pupuk kompos yang juga kita olah sendiri itu. Untuk harga bisa nanti saya langsung di kolom deskripsi, saya langsung hubungi untuk pupuknya. Yang pupuk cair itu Agro Tani Cair, yang kompos itu kita kasih nama Agro Tani Kompos. Jadi bisa mas dipesan sampai ya kalau wilayah Karesidenan Kediri lah kita masih bisa kita bisa layani. Tapi untuk di luar wilayah itu mungkin nanti bisa ambil, karena kita masih masih banyak yang perlu kita pelajari. Kita menciptakan karya-karya yang baru yang mungkin masih banyak kita evaluasi, itu masih banyak Mas. Kalau konsepnya sih kita pengennya cepat gede, tapi kan tidak ada sesuatu itu yang tidak dimulai dari hal yang paling kecil. Itu Mas pengalaman yang saya bisa bagikan. Ya mudah-mudahan pengalaman saya, aktivitas saya sehari-hari bisa bisa saya share ke teman-teman lewat video ini dan juga bisa bermanfaat. Mungkin di video-video selanjutnya kita berbagi atau kita mengenal kandang atau peternakan saya yang lebih jauh lagi. Mungkin itu Mas yang saya bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maklum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.